Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, pada hari ini kami sebagai tim atau koordinator dari P5 masuk ke lokal Ananda ini dalam rangka pertemuan pertama pada P5, yang mana tema kita pada P5 kali ini adalah gaya hidup berkelanjutan. Sedangkan topiknya adalah jejak karbon, jejak kita di bumi. Jadi sebelum kita masuk kepada tema P5 pada hari ini, terlebih dahulu Ibu sebagai koordinator P5 ingin memperkenalkan koordinator yang memimpin Ananda dalam lokal ini untuk P5 gaya hidup berkelanjutan. Yang pertama, dia sebagai koordinatornya di dalam lokal ini adalah kami berdua. Yang pertama Ibu yang bernama Gilda Rifni, kemudian Ibu didampingi oleh Ibu Muna. Ya, Ibu Muna ini sebagai koordinator dari P5 pada lokal Ananda. Baik, pada hari ini kita membawakan tema gaya hidup berkelanjutan, sedangkan topiknya ada yang akan kita bawa pada P5 kali ini adalah jejak karbon, jejak kita di bumi. Ada yang tahu apa yang dikatakan dengan karbon? Ada? Tidak ada. Baiklah anak-anak sekalian, di sini Ibu akan menjelaskan ya tentang jejak karbon, jejak kita di bumi. P5 yang kita adakan ini itu tidak bisa selesai dalam satu kali pertemuan, tetapi banyak pertemuan. Artinya P5 yang kita lakukan ini ya setiap minggu kita adakan pertemuan P5 ini. Yang pertemuan pertama hari ini itu adalah pertemuan mensosialisasikan kepada Ananda tentang jejak karbon, jejak kita di bumi. Ya, pada pertemuan kali ini kami sebagai koordinator P5 ya ingin menyampaikan kepada Ananda sekalian tentang jejak karbon. Sebelum Ananda mengetahui apa itu yang dikatakan jejak karbon, tentu Ananda sekalian harus tahu apa itu yang dikatakan dengan karbon. Nah, karbon itu adalah unsur kimia yang mempunyai simbol C. Kalau Ananda lihat ya dalam pelajaran kimia itu dalam sistem periodiknya dia dilambangkan dengan angka 6. Nah, angka 6 berarti itu adalah karbon. Karbon ini di dalam tubuh manusia ada. Jumlah karbon yang ada di dalam tubuh manusia itu sebanyak 20%. Sebanyak 20%. Dan namun di dalam tubuh manusia itu karbon tidak berbentuk unsur, tetapi berbentuk senyawa. Jadi di dalam tubuh manusia ada namanya karbon yang berbentuk senyawa. Kemudian kita masuk kepada jejak karbon. Jejak karbon itu adalah jejak yang ditinggalkan oleh manusia dari aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu sendiri yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda sekalian, pada pertemuan hari ini Anda sudah dibentuk berdasarkan kelompoknya. Kemudian Ananda akan melihat sebuah tayangan video mengenai jejak karbon. Kemudian tugas Ananda nanti setelah diputarkan video ini sampai selesai video tugas Ananda, buatlah rangkuman ya tentang apa yang Anda lihat
dari video tersebut. Kemudian setelah selesai nanti silakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing, dan kelompok lain memberikan tanggapan dari presentasi dari kelompok penyaji. Bisa dipahami itu? Bisa. Sekarang Ibu beri waktu ya menonton video ini. Setelah selesai menonton video, silakan membuat resume atau rangkuman dari inti video tadi. Ibu kasih waktu 10 menit setelah selesai pemutaran video. Sekarang silakan simakkan video yang ada di depan ini. Apa itu jejak karbon? Jejak karbon atau karbon footprint adalah akumulasi jumlah gas emisi yang dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia. Semakin tinggi aktivitas yang kita lakukan, maka akan semakin tinggi juga jejak karbon yang kita tinggalkan. Beberapa aktivitas rumah tangga yang termasuk jejak karbon diantaranya yang pertama, konsumsi makanan. Dengan mengkonsumsi makanan yang proses produksinya panjang seperti produk susu dan daging, ternyata menyumbang emisi yang sangat tinggi loh. Oleh karena itu, yuk kita kurangi konsumsi daging dan produk susu dengan memilih konsumsi makanan lokal dan mengurangi konsumsi produk impor. 2. Transportasi yang kita gunakan. Jenis kendaraan yang kita gunakan untuk menunjang aktivitas kita ternyata berkontribusi dalam menyumbang jejak karbon. Semakin sering kita menggunakan kendaraan pribadi untuk bepergian, maka semakin tinggi juga jejak karbon yang kita tinggalkan. Oleh karena itu, yuk kita gunakan angkutan umum untuk tujuan yang cukup jauh dan gunakan sepeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, pertemuan hari ini adalah tindak lanjut ya dari apa yang telah kita pelajari pada minggu-minggu sebelumnya. Pada pertemuan hari ini, Ananda itu diperuntukkan untuk membuat poster yang berhubungan dengan jejak karbon jejak kita di bumi. Silakan Ananda pergunakan keluarkan HP-nya, silakan buat ya poster jejak karbon jejak kita di bumi. Pakai Canva boleh ya, silakan nanti masing-masing Ananda Ibu bagikan satu buah HPS ya, kemudian buat poster tentang jejak karbon, kemudian nanti silakan dikumpulkan poster yang telah Ananda buat itu. Ibu beri waktu kira-kira 10 menit untuk membuat poster tentang jejak karbon. Nah, silakan dikerjakan. Keluarkan masing-masing HP-nya, silakan bekerja membuat poster jejak karbon. Nah, pakai Canva ya.
undangan? Ya, silakan ya. Dekatkan. Kelompok satu mana hasilnya? Ya bagusnya kelompok satu ini udah nampak bisa membuat intisari dari video yang dikatakan tadi ya. Lanjutkan. Kelompok bagaimana dan siap? Kita lihat. Silakan ya. Ya. Kelompok 3. Kita lihat. Nah, ini sedikit lagi ya kerjakan ya nak. Nah, kemudian apa tadi yang dijelaskan di dalam buku itu buat poin-poinnya ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Kalau sudah, silakan dihentikan pekerjaannya. Baiklah anak-anak sekalian, kalau anak-anak sudah selesai kerja kelompoknya, sekarang kita masuk kepada sesi presentasi dan mempresentasikan hasil intisari video yang anak tonton tadi. Sekarang kelompok mana yang dahulu untuk menonton presentasi? Ayo, silakan kelompok 1. Silakan presentasikan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu jejak karbon atau carbon footprint adalah akumulasi jumlah gas emisi yang dihasil dari kegiatan manusia. Semakin tinggi aktivitas manusia, maka semakin tinggi atau semakin banyak pula jejak karbon yang ditinggalkannya. Aktivitas rumah tangga juga menimbulkan jejak karbon. 1. Konsumsi makanan yang proses produksinya panjang. 2. Transportasi yang kita gunakan. 3. Energi listrik yang dipakai di rumah tangga. Baiklah, itu hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengurangi jejak korban di bumi? Jejak karbon di bumi yang telah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok 1 menjawabnya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tersebut, yaitu 1. Mengkonsumsi makanan tradisional. 2. Untuk perjalanan jauh, gunakanlah transportasi umum. Gunakanlah sepeda untuk perjalanan dekat. Pembiasaan jalan kaki. 3. Gunakan listrik secara bijak dengan mematikannya saat tidak digunakan. Ya, jadi itu adalah tanggapan dari kelompok 1 ya atas pertanyaan yang diberikan oleh kelompok 2. Kemudian Ibu kasih waktu 1 buah pertanyaan lagi kepada, silakan kelompok mana akan bertanya? Ya, kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa dampak negatif dari jejak karbon yang berlebihan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 1.
Ini bentuknya. Dah, nampak? Kemudian ini poster dari kelompok 2. Nampak? Kemudian ini hasil dari kelompok 3. Ya, selamatkan bumi dengan berjalan kaki. Jadi tanpa adanya asap kendaraan. Dan ini poster dari Canva hasil kelompok 4. Nah, jadi itu adalah hasil kerja kelompok Ananda masing-masing dalam membuat poster. Dan dengan berakhirnya pembuatan poster ini, maka berakhir pula pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, setelah Ananda melaksanakan diskusi, ya sudah mempresentasikan hasil intisari dari video tadi dan memberi tanggapan. Sekarang Ibu akan memberikan penguatan. Yang mana jejak karbon itu adalah jejak kita di bumi. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di permukaan bumi ini nanti akan membawa dampak atau pengaruh terhadap kehidupan kita. Apalagi pada masa sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan kita yang merusak ya karbon, yang merusak atau membuat terjadinya pencemaran di udara. Yang pertama, bagaimana cara kita mengatasi jejak karbon? Ya, bagaimana cara kita mengurangi jejak karbon? Dilanjutkan dulu deh. Baiklah Anda sekalian, setelah presentasi tadi atau setelah berdiskusi mengenai jejak karbon, di sini Ibu akan memberikan penguatan ya, karena kita manusia ini yang membuat udara itu tercemar, jadi perlu ya cara kita untuk mengurangi jejak karbon yang telah kita buat ini. Bagaimana cara kita mengurangi jejak karbon yang telah kita buat ini? Yang pertama, mengkonsumsi makanan tradisional. Kemudian yang kedua, harus memperbanyak berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Kalau kita ingin berjalan sedikit atau tidak jauh, jarak perjalanan kita tidak jauh, cukup kita menggunakan kendaraan yang berbentuk sepeda. Karena sepeda ini tidak akan meninggalkan jejak karbon. Atau kalau perjalanan kita jauh, jangan pergunakan mobil pribadi kita, tapi usahakanlah naik kendaraan umum. Karena kendaraan umum itu bisa ditumpangi oleh banyak orang. Dengan satu buah kendaraan, ya, dengan jumlah orang yang banyak di dalamnya, tentu jejak karbonnya akan sedikit yang ditinggalkan di udara. Jadi untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ibu tutup pertemuan hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.